Keesokan harinya, ratusan personil Satpol PP sudah berduyun-duyun ke arah Taman Sari sejak jam 9 pagi. Ketika dikonfrontir warga dan pendamping hukum dari LBH Bandung, Satpol PP yang hadir di lokasi penggusuran tidak bisa menunjukkan surat tugas dan berita acara. Tak lama kemudian, mereka memaksa masuk ke sekitar rumah warga dan menurunkan alat berat. Tindakan ini membuat berang warga dan aktivis yang mendampingi proses advokasi Taman Sari. Bukan yang anaknya punya konter, bukan? Bukan, ini beda lagi. Tapi pemilik rumah itu? Iya, itu masih ada video. Wes. Kasih ya, Pak. Nah, wes. Om, yang ini Om. Om, ini nih, rapiin semuanya. Ya, rapiin semuanya. Mobilnya geserin. DP itu singkatan dari apa sih DP? Kawan banjir, Pak. Nah, saya pengen nanya. Kawan dibuka juga. Bukan, saya nanya. DP itu singkatan dari apa? Duit banjir. Nah, iya, itu DP, duit banjir. Nah, iya. Banjir. Oh, DP itu singkatan dari duit banjir. Itu, Pak. Iya. Duit banjir. Bapak gimana nih, Pak? DP itu singkatan dari duit banjir. Duit banjir tuh, buat banjir rumah di Bukan Dewi Persik, bukan. Saya ketemu sekarang begini, Pak. Karena kalau Bapak serius, ya saya minta setengah tahun. Nanti, Ya, uangnya nggak ada. ya, kalau nggak jadi motor, ya Pak. bingung. Aduh, makan bangunan udah roboh. Coba kita bingung, coba. Iya, nggak semuanya. Dari kemarin kita bikin ini, bikin nafsu makan, Pak. Oh, nggak nafsu makan. Nafsu makan, bikin rumah digusur. Bapak nggak puasa ya? Nah, itu, Pak. Nggak puasa ya? Apa kita bikin rumah? Tapi memang sebelum rumah dibongkar juga udah nggak puasa kan? Ini harus hati-hati. PKH, bantuan pangan non tunai. Ke depan Pak Mensos, para pendamping PKH nanti harus terkoordinasi dengan desa dan kelurahan. Orang-orang yang dapat PKH itu kasih sapu, suruh nyapu di halaman rumah. Kasih cangkul, suruh nanam. Kasih barang-barang yang produktif. Saya akan bikin program tiap desa harus ada pengelolaan sampah. Nanti para penerima PKH harus ikut mengelola sampah di desa. Karena sampah identik dengan kemiskinan. Nah ini, nah nanti mereka yang dikasih bantuan ternyata malasnya luar biasa, bukan yang jongkok, tapi masih relatif, masih punya tenaga. Menurut saya orang seperti ini cabut bantuannya, Pak. Ini sekolah ini kentengnya kayak kenteng lama, kenteng tahun berapa? Betul Pak, ini karena heritage Pak, sekolah Oh, ini cagar heritage budaya. ya? Betul. Cagar budaya ya? Betul. Berarti harus dilestarikan dengan guru-gurunya. Ya, tidak boleh dipensiunkan karena heritage. Harapannya seperti itu ya Bu ya? Iya. Tapi Ibu pengen selalu awet muda ya? Harapannya seperti Ibu yang kelihatan giginya juga dipagar. Gak apa-apa Bu, santai aja. Apun saya mah tukang hereuy. Kan Ibu teh lagi stres digugat makanya gak apa-apa Bu, digugat tanah mah gak ada masalah, asal ulah digugat cerai Bu. Ya direkam kan Pak? Direkam juga bebas SMA. Bu saya mah duda Bu, bebas. Duda itu manusia yang paling merdeka. Anu nyarek, anu ngadagoan, anu ngarep-ngarep, anu merhatikeun. Eta sedih nama. Terakhirnya ada merhatikeun. Pak. Pokoknya di tangan Duda Jawa Barat istimewa. Eta paingankeun ke keringnya dan panangan rek amprok jeung Bu Guru. Oh cocok banget nih yang. Ya. Marah sini yang mah. Ge, ternyata dunia teh luas ya. Bapak pejodolan teh. Abdinya jantan ayam nani hiang. Kumaha sok ibu ka dia. Kumaha teh kumaha. Namanya nyari os naon. Abdi mah cocok jantan ayam nani hiang. Saya nanya kursi ini harganya berapa? Saya nanya harganya berapa? Kurang lebih 500.000. Mau nggak Bapak berkorban beli kursi ini 500.000 dari duit Bapak? siap. Bapak kan tunjangannya gede, hanya ganti kursi 500 mah nggak apa-apa, jangan nungguin, jangan dibiasakan para pegawai itu selalu nunggu bahwa ini harus nunggu dari ini, nggak ada anggaran juga nggak apa-apa, kita mulai berkorban. Kenapa? Karena kita kerja di sini mendapat rezeki dari sini, atau mau saya sumbang? Hah? Mau saya sumbang? Gitu, kita dapat rezeki dari sini, ini dari sini, ya nggak apa-apa, kita mencintai tempat kita kan? Ya kan Pak? Saya nanya, ayo, Bapak rumahnya dibagusin nggak? Rumahnya menghasilkan uang nggak? Menghasilkan uang apa menghabiskan uang rumah? Yang menghasilkan uang siapa? Kantor mana? Kantor ini. Jadi yang harus dirawat paling utama rumah apa kantor?
Bapak punya ayam. Ayam menghasilkan telur. Yang harus diulus itu telurnya dulu, ayamnya dulu. Kersa pindah, rumah sudah dibangunkan oleh Pemprov. Kersa. Nanti habis lebaran rumahnya mulai dibangun. Terus nanti untuk kebutuhan puasa lebarannya sore ada yang datang ke sini, ya. Ibu sudah tenang saja, ya. Zakat, Pak. Hah? Belum bayar zakat. Ya udah, ibu mah orang yang harus dikasih zakat. Itu Ya. jemaah juga itu teh pinjam dari pajak, dari masjid. Pinjam uang berapa? Pinjam uang 24 juta Dan ke masjidnya berapa lagi? tinggal 12 juta lagi. Ya udah saya bayaran 12 juta. Saya mah orang garut. Ya. Ibu saya juga kalau ada bantuan nggak nyampe minta tolong. Ya udah, itu jangan ngomong yang lain-lain. Zakatnya belum, Pak. Zakat buat siapa? Zakat kita belum. Maksudnya gimana? Bu, sebentar dulu. Ini ibu harus dilurusin cara berpikirnya. Ibu kayak tadi pusing. Benar. Ini rakyat harus dicerdaskan. Oke. Bapak, Bentar. Ibu masalahnya apa? suami saya dikeluarin kerja. Terus kerja di mana? Di pabrik. Pabrik Terus saya mana? Sok, HP-nya sebutan. Sok. Ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya banyak yang minjem ke Bank Emok. Tetapi untuk perbankan sendiri secara terbuka saya sampaikan di sini. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Udah, nanti tinggal ngomong sama dia. Udah aman. Udah aman dia aja. Udah punya suami belum? Kamu orang mana? Hah? Aslinya mana? Betawi versi. Oh. Iya, aku nunggu. Bukain. Ayo sama kamu masuk. Hah? Bapak masuk. Kamu beda banget sih orang. Iya. Nanti suaminya ngarang, gak boleh begitu. Aman. Aman. Nanti sama Yuda aja, sama Yuda. Aduh, jangan sama saya mah. Kenapa? Lumayan Om. Yuda yang ngurusin kalau ini Om. Yuda. Kamu punya 3 toko, 1 toko seharinya 10 juta, 30 juta masuk sehari. Alhamdulillah. Biar bisa bohong. Siapa tahu Bapak hilang. Maaf ya buat suaminya, saya gak ada maksud apa-apa. Aman kok. Bercanda. Aku masih menunggu. Menunggu apa? Waduh. Aku nggak mau pergi. Aduh. Kamu bareng sama Mas Yuda naik mobil KTM? Ya, udah, sama Mas Yuda. Udah, Mas Yuda sana. Ada Kang Ep. Dulu waktu saya nyalon wakil gubernur pernah jadi konsultan saya. Kemarin ketika nyalon gubernur, saya kebetulan dapat konsultan. Tepuk tangan ya. Dan hadir Kang Ep bukan untuk mengkonsultani politik karena ini akan menjadi berita sesuatu. Kang Ep bertemu Kang Didi, jangan-jangan persiapan ke depannya pasti. Kang Ep datang ke sini untuk mengkonsultasikan pembangunan SMA Cibarusah. Yang SMA Cibarusah itu sekolah yang tidak memiliki tanah. Dan di Jawa Barat itu ada 9 SMA yang tidak punya tanah, yang 1 digugat. Kenapa itu terjadi? Karena pejabat perencana kegiatan pemerintahnya tidak melihat skala prioritas, tidak berkuasa. Maka saya hari ini bekerja itu dengan intuisi. Saya tidak mau saya dijadwal oleh bagian protokol. Mau saya. Kenapa? Karena alam ini berubah dalam setiap hari. Saya harus subuh itu harus sudah bisa membaca pagi ini apa ya. Dan saya kebetulan punya sekda pinter luar biasa. Saya mau Pati Alwi ketemu sama saya waktu di 7 tahun, 12 tahun yang lalu di Sumedang ketika jadi kepala dinas. Dokternya bener ya,
Bahaya dokter bohongan. Maka saya hari ini bekerja itu dengan intuisi. Saya tidak mau saya dijadwal oleh bagian protokol. Mau saya. Kenapa? Karena alam ini berubah dalam setiap hari. Saya harus subuh itu harus sudah bisa membaca pagi ini apa ya. Dan saya kebetulan punya sekda pinter luar biasa. Saya mau Pati Alfi ketemu sama saya waktu di 12 tahun yang lalu di Sumedang ketika jadi kepala dinas. Dokternya bener ya, bahaya dokternya bohongan. Mobil apa motor? Motor. Motor. Harusnya bayar berapa? 2 juta lah. 2 juta. Sekarang jadi 500. bayarnya 500. Makasih ya Pak. Alhamdulillah, saya terima kasih sama ibu mau Iya. bayar pajak. Iya, Bukan ibu sama-sama. terima kasih sama saya terima kasih sama ibu. Ibu mau bayar pajak. Iya. Mudah-mudahan pajaknya dimanfaatin untuk bangun jalan lagi. Baik Pemkot maupun Pemprov ya. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Dan ini harus cepat. Karena apa? Hanya kesempatan ini yang kita berikan. Makanya ini kita lakukan agar masyarakat merasa ya diringankan pajaknya. Dan ini sudah saya tanda tangani. Hey guys, duluan ya guys ya. Di Jakarta belum Guys, hah? kan penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Ya. Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Hai, sini. Sini. Lihat sendiri aja. Ini udah sendiri. Berani. Oh. Ya. Apa? Assalamualaikum dulu. Ya. Tapi pemilik rumah itu? Iya, itu masih ada pinnya. Wes. Kasih ya Pak. Ya, wes. Ya udah, ini buat DP-nya. Nih, orang udah masuk. Ya wes, ini buat DP-nya wes. Dah. Yang penting kan ibu sekarang tenang dulu, kontrak rumah dulu. Ini untuk kontrak rumah dulu. Warga wastafel berapa, Bu? Bu, beli wastafel, Bu. Serius? Habis itu beli wastafel. Beli wastafel. Beli KB. Riji. 15 lagi. Nah, izinnya 100.000 nya. Udah ambil mana anak-anak. Om. Ya, 100.000 izin. Pagi jajak Rugi 100.000 izin. Ini ayamnya gratisin. Nih, 2 juta. Ini nanti saya ngambil uang sebagian lagi di mobil. Ini nanti untuk DP kontrak rumah. Saya jadi gubernur mah nggak capek. Yang berat itu ketika jadi bupati. Anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak kuat menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari, ketika di rumah tekanan makin berat. Dan bagi saya, justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya ngalamin sebuah peristiwa, AA waktu itu, kelas 2 SD, AA tuh lari ke saya bawa stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus-menerus diancam dan dihinakan. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Aula itu hidup dalam trauma psikologi yang berat. Yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Yang jemput mobilnya siapa? Yang jemputnya nih, ganti BBM-nya. Yatim ini yatim. Siap. Nah, yatim. Tapi pemilik rumah itu? Iya, itu masih ada pinnya. Wes. Kasih ya Pak. Ya udah, ini buat DP-nya. Nih, orang udah masuk. Ya wes, ini buat DP-nya wes. Dah. Yang penting kan ibu sekarang tenang dulu, kontrak rumah dulu. Ini untuk kontrak rumah dulu. Warga wastafel berapa, Bu? Bu, beli wastafel, Bu. Serius? Habis itu beli wastafel. Beli wastafel. Beli KB. 15 lagi. Nah, izinnya 100.000 nya. Udah ambil mana anak-anak. Om. Ya, 100.000 izin. Pagi jajak Rugi 100.000 izin. Ini ayamnya gratisin. Nih, 2 juta. Ini
Nanti saya ngambil uang sebagian lagi di mobil. Iya, Pak. Ini nanti untuk DP kontrak Iya. rumah. Presiden Rutan, di luar 200-an, Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Sini. Ini. Lihat sendiri aja. Ini udah sendiri. Berani. Oh. Ya. Assalamualaikum dulu.